Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat nikmat yang tiada terhingga kepada kita semuanya. Diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa bermuwajahah dalam majelis ilmu, majelis yang mulia di Masjid Rahmatan lil Alamin, Pondok Pesantren Raudhatus Salama Litahfidzil Quran, Yayasan Insan Qur'ani Walian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semuanya di dalamnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita takzimi Syekh Husain Jabir dari Madinah Al-Munawwarah yang saat ini menetap di Jakarta bersama tim, juga Ustadz Restu Sukiyarto atau Ustadz Cinta yang juga kita ta'zimi. Yang kita ta'zimi juga Bapak Dr. Ades Kiai Haji Zamari selaku pengawas Yayasan Tahfidz Insan Qur'ani, pembina, pengurus, pengawas Tahfidz Insan Qur'ani yang saya hormati, para jamaah takmir masjid musola yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Wonosari Bapak Sumiat, PPCM Pelayan, dan jamaah rahimakumullah, serta santriwan santriwati Pondok Pesantren Raudhatus Salama Litahfidzil Quran Walian yang sama-sama kita cintai. Marilah majelis pengajian bersama Syekh Husain Jabir pada hari Ahad 28 Januari 2024 kita mulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, mudah-mudahan dari awal sampai akhir acara berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kalam wahyu ilahi kepada Ananda Sukarman, disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه
ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakallah khair kepada santri Pondok Pesantren Raudhatus Salam Ahli Tahfidzil Quran Ananda Sukarman yang sampai detik ini sudah hafal Quran 17 juz. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, menuju acara yang ketiga, sambutan dari keluarga besar Yayasan Tahfidz Insan Qur'ani kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zamari. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli sallim barik ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai, hari ini kita ke hadirnya bintang tamu Syekh Husain Jabir yang terhormat, para tim kru yang dipimpin oleh Ustadz Restu Laf Tahfidz yang sudah terkenal di HP. Setiap HP itu kalau buka mesti ada Ustadz Restu itu. Yang wakif hari ini juga perlu kita hormati, bintang bukan tamu tapi yang punya rumah, Pak Sukamto, jauh-jauh dari Jakarta, kondur. Dan hadirin semuanya, ini pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosari hadir, Ustadz Andi ini tim juga ya? Tim juga, pimpinan ranting Muhammadiyah hadir, jamaah dari seluruh
yang dekat sini saja dan para santri. Pertama, kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih karena semuanya para hadirin telah menghadiri undangan yang telah kita kirim baik lewat WA maupun di Jawil, dan ternyata rawuh juga alhamdulillah. Ini daya tariknya Syekh Husain ini. Kalau Ustadz Restu belum ditulis kok itu di apa? Di flyernya nggak ada itu. Jadi daya tariknya ini Ustadz Syekh Husain. Dan kita semua di samping mengucapkan terima kasih juga mohon maaf karena tidak bisa memberi tempat yang ber-AC. AC-nya namanya angin cendela. Mudah-mudahan walaupun panas sumuk, kita bisa bertahan nanti mendengarkan nasihat tausiah dari Syekh Husain Jabir. Kemudian selanjutnya kami mohon kepada kita semua bisa mengambil hikmah dari pertemuan hari ini, karena kita nanti akan mengambil banyak nasihat dan inspirasi dari Syekh Husain. Itulah yang bisa kami sampaikan selaku tuan rumah. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jamari, singkat, padat, jelas dan penuh makna. Sebagai sahibul bait keluarga besar Yayasan Tadfid Insan Qur'ani. Jamaah yang berbahagia, tibalah saatnya mauidhah hasanah atau tausiah dari Syekh Husain Jabir yang akan dipandu oleh Ustadz Cinta Al-Tafid Restu Sugiyarto. Disilahkan, monggo Ustadz Restu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya arusal khafiqaini, ya habibi ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu 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 ala Muhammad. Masya Allah, semoga semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Wabil khusus para kiai, para alim ulama, para bini sepuh, sesepuh taladi sepuh yang teristimewa Bapak Kiai Zamari, Masya Allah telah membersamai kita, juga pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, juga tak lupa di sini ada Ustadz Sukamto jauh-jauh dari Jakarta, semalam terbang ke sini, juga Ustadz Rahmat Jatmiko yang terus berjuang menghidup-hidupi pesantren kita ini, dan juga masih banyak lagi yang tak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu sekalian, pripun kabaripun? Juga Pak Kaji Sumaryono kemana ya? Dari tadi nggak kelihatan. Oh masuk, mendelik di situ ya. Dan segenap keluarga. Bapak Ibu sekalian, kenalkan saya Restu Sugiarto. Kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta. Saya ngasuh Take Me Out Indosiar, Klinik Cinta Indosiar, Indahnya Cinta MNC TV, Taman Cinta, Majelis Cinta MNC Muslim Division, dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Ustadz Cinta? Karena saya paling senang menjodohkan yang masih jomblo-jomblo, termasuk rondolan dudo. Wonten rondo mboten mriki. Kata saya banyak janda di sini saya. Bapak-Ibu sekalian, 7 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu saya main film layar lebar, tayang di bioskop-bioskop se-Indonesia. Saya main film bersama Syekh Ali Jabir almarhum. Judulnya Surga Menanti, ada di YouTube. Ternyata setelah main film dengan Syekh Ali Jabir almarhum, 3 tahun yang lalu sampai sekarang, Allah takdirkan saya untuk membersamai adiknya Syekh Ali Jabir yang bernama Syekh Husain Jabir yang ada di hadapan kita ini. Beliau ini adalah putra yang ke-7. Beliaulah pengasuh program Hafidh Indonesia di RCTI. Nanti sepanjang Ramadan silahkan ba'da zuhur simak beliau, tonton beliau di RCTI. Alhamdulillah kami keliling ke berbagai pelosok di Indonesia. Habis ini saya dengan Syekh Husain insya Allah tanggal 1 terbang ke Medan. Kita safari dakwah di Medan tanggal 1 sampai 6 Februari dan seterusnya. Dan mulai Januari 2023 sampai sekarang Allah takdirkan saya bersamai adik beliau, yaitu Syekh Anas Jabir, itu putra yang ke-11. Nanti sepanjang Ramadan saya juga dengan beliau. Dan Alhamdulillah September 2023 insya Allah nanti nyambung Ramadan, saya bersamai adik beliau yang paling kecil, namanya Syekh Abdullah Jabir, itu putra yang ke-12. Beliau ini dari satu ibu lahir 12 bersaudara, semuanya ahli Quran. Subhanallah. Angkat tangan, yang cinta Quran angkat tangan, yang enggak cinta boleh pulang. Semua cinta? Semua cinta? Masya Allah. Insya Allah nanti akan diterangkan secara singkat bagaimana sebenarnya mencintai Al-Quran untuk kemudian agar kita menjadi ahli Quran. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya tidak akan ceramah tentang cinta maupun jodoh. Nanti yang punya masalah cinta atau jodoh atau pernikahan langsung ketik ke nomor ini ya, kelihatan? Karena siang ini waktunya terbatas, kita akan langsung berikan sepenuhnya waktu untuk Syekh Husain Jabir. Tapi sebelum beliau tausiah, mohon maaf, bisa senyum semua dulu? Senyum semua dulu? Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari insya Allah sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari sama dengan olahraga mendayung 10 menit, sehat banget. Tapi yang senyum-senyum 7.000 kali per hari perlu kita periksakan. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita berikan waktu sepenuhnya untuk Syekh Husain Jabir. Falyatafaddal mashkura. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati, orang tua kami di sini, Haji Zamari. Semoga selalu sihat walafiat, dikuatkan oleh Allah zahir dan batinnya ya Rabbal Alamin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Haji Sukamto. Benar. Subhanallah, selalu ada hamba-hamba pilihan Allah. Masih Allah berikan kesempatan, masih Allah berikan kesempatan kepada sebagian dari hambanya masuk surga melalui nikmat Allah yang sudah berikan. Jadi Allah yang berikan harta, Allah yang berikan taufiknya untuk memanfaatkan harta yang Allah berikan untuk menuju ke surga Allah. Karena ada juga banyak orang kaya raya, Allah kasih, itu rezeki dari Allah, tapi Allah belum buka pintu taufik dia bisa manfaatkan hartanya di jalan Allah. Alhamdulillah, hari ini wakif kita yang bangun pesantren di sini, Haji Sukamto, yang Allah berikan hidayah dan taufiknya bisa dan mau kurbankan hartanya untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, dilancar dan berkah rezekinya, dan selalu Allah ganti yang lebih baik lagi dunia dan akhirat ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Haji Sumyat. Haji Sumyat, pimpinan Muhammadiyah. Masya Allah, tabarakallah. Baru saja saya dari pesantren Al-Muhajirin. Masya Allah, luar biasa di sana. Banasnya luar biasa. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Ustaz Jiyati, menurus pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para asatiz, para kiai, alim ulama, hadirin hadirat, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus santri pesantren Rawdatus Salamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang Arab ya? Bukan ya? Ya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Apa lupa ya? Beribun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi jemaah di sana, saya bilang, Beribun kabare, senang mereka. Kirain saya mau bahasa Jawa. Itu aja gak ada lagi. Baru dapat beribun kabare itu, gak ada lagi. Ya insyaAllah ya, kita masih lagi belajar, Yang penting kata Syekh Ali Jabir, yang penting mereka bisa fahami. Itu aja. Ya, tidak penting masalah siapa yang bicara. Yang penting itu yang kita bicara bisa difahami sama yang dengar. Ya, itu bisa berikan manfaat untuk yang lain. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi sekarang ini santriwati kan? Ini orang tuanya gitu? Bukan. Ini masyarakat sini. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senang dan bahagia sekali bertemu dengan orang yang salih-salihah di tempat yang penuh berkah ini. Ukunia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Allah selalu berikan kesempatan untuk kita bisa nambah amal salih kita.
Allah ingin banget tahu, Allah ingin banget kita selamat. Memang tujuan Allah dan Rasulnya kita selamat. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berikan banyak kemudahan. Yang penting anda selamat. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala berikan tugas, taat, ibadah, zikir, Allah sudah tahu kondisi kita seperti apa. Karena itu langsung Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak apa-apa, jangan yang berat, jangan yang susah, jangan. Masing-masing sesuai kemampuan. Karena Allah maha tahu. Laki-laki beda dengan perempuan, yang tua beda dengan yang muda, yang sehat beda dengan yang sakit. Udah gak apa-apa, taati kepada Allah sesuai kemampuan. Dan begitu Allah sudah tahu namanya manusia. Manusia itu pasti selalu ada salahnya, pasti ada kekurangannya. Di sini datang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa, apapun salahmu, apapun dosamu, aku selalu siapkan ampunannya. Sampai Allah jelaskan dalam Al-Quran, Qul ya ibadi, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Wahai hamba-hambaku yang terlalu banyak sekali dosanya, banyak sekali maksiatnya, jauh dari Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Panggilan yang halus, yang lembut, ya ibadi. Masih Allah anggap anda masih hambanya walaupun jauh, masih hambanya walaupun banyak salah, masih hambanya walaupun banyak dosa, tetap Allah panggil dengan panggilan yang halus, yang lembut, hambaku. Gak apa-apa, jangan khawatir, jangan fikirkan dosamu, kembali kepada Allah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, dihapus segala dosa. Puluhan tahun banyak dosa kita, satu kata astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, dihapus semuanya, diampuni semuanya. Allah maha baik. Dan yang luar biasa lagi, Allah subhanahu wa ta'ala berikan amalan yang ringan, yang mudah, yang singkat, untuk semuanya lakukan biar masuk surga. Semuanya masuk surga, semuanya bisa, semuanya mampu, masing-masing sesuai kemampuan. Orang yang kaya dengan hartanya, ustaz dengan ilmunya, orang biasa dengan perjuangannya, zikirnya. Bisa apa? Anda bisa apa? Oh, saya bisa masak. Udah, masak untuk orang miskin, dapat pahalanya. Saya bisa wakaf diri saya. Anda belum bisa bangun masjid, tapi lagi ada bangunan masjid di sana, aku ikut bantu. Cuma bantu tenaga saya aja, masuk surga. Sederhana sekali, sederhana sekali. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mana mudah kita masuk surga. Coba, datang salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari luar kota Madinah, datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan kepada saya belajaran yang mudah saya hafal, mudah amal. Syaratnya apa? Mudah hafal, mudah amal. Ini seperti orang Indonesia kan, nggak mau yang banyak, yang susah nggak mau, yang mudah, yang mudah itu. Jadi kata beliau itu orang ternyata padang pasir, orang Badui.
Di padang pasir di sana gak faham apa-apa. Mereka kecuali urusan unta. Faham. Urusan kan faham. Tapi kalau yang lain susah baginya. Jadi dia minta amalan yang ringan. Yang saya bisa faham. Bisa amal. Yang penting aku mau masuk surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata beliau, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sudah hafal? Sudah. Teruskan. Dia ucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Udah, ambil 4 kata ini yang mahal, pulang. Begitu pulang mau keluar dari masjid lagi hitung dia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah balik lagi. Ya Rasulullah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya untuk Allah. Untuk saya apa? Oh, hitung dia. Ini semuanya muji Allah. Untuk saya apa? Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah baca zikir ini sebanyak-banyaknya, tutupi zikir ini dengan 4 kata. Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. 4 kata. Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Di sini kata ulama, 4 kata ini menkumpulkan urusan dunia dan urusan akhirat. Di dunia kita butuh petunjuk Allah. Setiap salat kita kan baca Al-Fatihah apa? Ihdina. Kita butuh hidayah. Kalau tidak ada hidayah Allah, anda tidak bisa taat, tidak bisa ibadah, tidak bisa apa-apa. Kalau belum ada hidayah dari Allah. Ini siapa ini yang mutar? Tidak ada hidayah Allah, gak bisa apa-apa. Karena itu selalu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan hidayah biar saya selalu istiqamah taat dan ibadah. Warzuqni. Rata-rata kita pusing masalah apa di dunia ini? Hah? Yang buatkan orang korupsi, yang buatkan orang kerja keras cari sana sini, masalah apa? Rizki, uang. Dia sibuk. Setiap malam dia memfikirkan apakah uang saya cukup atau tidak. Mau biayain anak saya sekolah, mau ini gimana urusan saya, gimana ini, gimana. Rizki itu yang buatkan orang pusing. Itu yang buatkan orang pusing. Karena itu harus anda faham, rizki itu bukan kerja kerasmu, bukan. Kalau rizki itu tidak perlu anda jadi orang pintar dulu, enggak. Rizki itu bukan harus anda pindah ke kota, enggak. Bukan rizki itu kalau anda sudah S3 ilmu bisnis, enggak. Rizki itu murni dari Allah. Murni dari Allah. Karena itu minta rizkinya dari Allah. Ya Allah, berikanlah rizki kepada saya. Tawakkal ala Allah, Allah kasih. Banyak orang pintar, cerdas, dia faham sudah wasai ilmu bisnis, S3 dari Inggris,
datang dunia miliaran, buka usaha besar, fabrik besar, 3 bulan 4 bulan bangkrut semuanya. Ilmunya mana? Uangnya mana? Habis semuanya. Tak bisa. Orang kampung pintar masak nasi goreng, buka warung di pinggir jalan, setiap hari 10 juta jual. Yang atur rezeki Allah. Ada satu cerita luar biasa. Ada satu orang, ini terjadi di negara Yaman. Negara Yaman terkenal dengan batu cincin itu, batu akik. Ada orang punya 5 anak. 5 anak. Urusannya orang kampung gitu. Cuman setiap hari pergi ke gunung cari batu-batu itu. Setiap tahun seperti itu, setiap hari seperti itu. Sampai anaknya sudah besar, ayahnya wafat. 5 anak itu, salah satu anak itu gak normal akalnya, gak normal. 4 itu dia bilang apa? Kita sudah capek, setiap hari pergi ke gunung cari batu, gak mau lagi seperti itu. Terus mau berangkat luar negeri mencari rezeki di sana. Semuanya 4 ini berangkat luar negeri. Sisa siapa? Yang tidak normal akalnya. Gak faham apa-apa. Gak bisa baca, gak bisa apa-apa kecuali batu. Itu yang dia dari kecil sampai besar dia faham batu. Setiap hari ke gunung balik. Tiba-tiba satu hari ketemu satu batu. Bawa ke rumah. Ketemu keluarganya. Anak ketemu batu ini. Gimana? Dicek. Kayak ini istimewa. Gak pernah ini. Coba kita pergi ke kota. Coba tanya-tanya ahlinya di sana. Pergi ke satu orang. Lihat. Luar biasa. Tapi kayak ini batu yang semewah ini gak laku di sini. Kemana? Ke Dubai. Kota Dubai, Emirat. Terkenal, besar di sana. Pergi ke sana, kirimkan batu itu. Dijual di sana $2 juta. Berapa? Sekitar berapa? 30 miliar ya. Rezeki untuk siapa? Yang tidak normal akalnya. Yang dari batu, tapi Allah yang atur rezekinya. Itu kasihan kerja keras. Di sana luar negeri jauh-jauh, belum tentu dapat. Seumur hidupnya gak mungkin dapat uang sebesar ini. Rezeki tidak perlu anda pintar, cerdas, tapi perlu anda hebat, taat dan ibadah. Itu yang mendatangkan rezeki. Itu yang mendatangkan rezeki. Harus anda pintar salat, datang rezeki. Harus anda hebat doa, datang rezeki. Harus anda baca Quran, itu yang mendatangkan rezeki. Jadi warzuqni, biar Allah menutupi kecukupan kita dari rezeki yang kita harap, harus kita selalu ya Allah berikanlah rezeki. Urusan dunia beres. Dapat hidayah biar bisa taat, dan dapat rezeki biar bisa cukup. Terus apa lagi tadi? Waghfirli, Allahumma ighfirli, maghfirah. Semua manusia pasti ada salah, ada dosa, dan tidak mungkin orang yang kotor masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Anda perlu ampunan Allah. Allahumma ighfirli, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Udah selamat dari neraka. Kalau sudah diampuni oleh Allah, selamat dari neraka. Tapi masih belum masuk surga. Karena tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Allahumma irhamni. Silahkan masuk surga.
empat kata, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Urusan dunia beres, urusan akhirat beres. Berkah apa? Zikir yang singkat, yang mudah, yang semuanya hafal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bayangkan sampai mana surga itu mudah sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memilih mana amalan paling ringan. Mana amalan paling ringan bagi umatnya, baru silahkan. Allah dan Rasulnya tidak pernah memberatkan kita, mensusahkan kita. Salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam pertama Ramadan salat di Masjid Nabawi. Ikut satu orang. Besoknya ikut 10 orang. Besoknya 2 saf. Besoknya gak keluar dari kamarnya. Gak keluar. Semua ada info Rasulullah salat malam di masjid. Semuanya masjidnya full. Rasulullah gak keluar. Mereka nunggu sampai subuh. Sampai subuh mereka tunggu di masjid. Baru salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Ya Rasulullah, kita nunggu mau salat sama-sama. Apa kata Rasulullah? Ya, aku tahu. Tapi saya khawatir kalau kita salat berjamaah sama-sama nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian enggak mampu. Lagi memfikirkan biar kita tidak susah. Dan benar, banyak orang sekarang enggak salat tarawih. Ada yang salat tarawih, tapi banyak juga yang tidak salat tarawih. Salat fardu belum. Salat fardu aja banyak yang belum. Muslim tapi tidak salat, ada? Ada? Muslim tapi tidak salat, ada? Apalagi tarawih ni. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing sesuai kemampuannya. Anda bisa apa? Anda mampu apa? Yang penting lakukan yang baik, jangan lakukan yang buruk. Lakukan yang baik, jangan lakukan yang buruk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhuluna al-jannah. Semuanya akan masuk surga. Bahagia sahabat Rasulullah. Tapi sayangnya ada kecuali. Kecuali. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau masuk. Kaget sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa itu yang gila yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku itulah yang masuk surga, yang tidak taat kepadaku ini yang milih tidak mau masuk surga. Karena kita lagi di pesantren, wajib bagi kita bahas Quran. Subhanallah. Allah yang ciptakan manusia ini biar manusia ini gak pusing, gak sasat, gak salah. Allah berikan buku petunjuk. Buku petunjuk. Gak perlu anda banyak fikiran di sini, gak perlu pakai enggak. Silahkan. Ikuti petunjuk Allah, akan anda selamat dunia akhirat. Udah selesai. Tapi manusia bodoh, manusia aneh, gak mau juga. Udah gak apa-apa. Karena Allah masih sayang, Allah ingin banget kita selamat, ingin banget kita masuk surga. Udah. Gak mau baca ya, gak apa-apa. Aku berikan motivasi. Kalau baca Quran akan dapat rahmat Allah. Belum cukup ya, gak apa-apa. Kalau baca Quran hidupanmu berkah. Belum mau ya, kalau baca Quran akan berikan kemudahan dalam urusanmu. Belum mau ya, kalau baca Quran akan berikan 1 huruf 10 kebaikan. Belum mau ya, kalau baca Quran sembuh penyakitmu. Belum mau ya, kalau baca Quran. Banyak fadilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut untuk yang baca dan belajar Quran. Untuk apa? Kalau kita baca atau tidak baca bagi Allah sama aja. Yang rugi siapa? Anda yang rugi kalau gak baca Quran. Tapi karena Allah ingin banget anda selamat,
ingin banget Anda masuk surga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan buku ini petunjuk yang sempurna yang tidak ada keraguannya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Buku yang penuh hikmah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Buku yang jelas. Hamim wal kitabil mubin. Buku yang cahaya, buku yang cahaya untuk hati kita, cahaya untuk hidupan kita, cahaya untuk fikiran kita. Al-Quran bisa sembuh penyakit kita. Apapun penyakitnya akan sembuh kalau selalu bersama Al-Quran. Ya Allah, dalam acara kita Hafiz Indonesia ini, setiap tahun ketemu sesuatu yang dahsyat. Tahun ini sedikit saya bocor, gak apa-apa ya, tapi jangan cerita kesana sini ya. Salah satu peserta tahun ini ingin banget punya adik. Ingin banget punya adik. Syukur Alhamdulillah setelah 5 tahun tunggu, ibunya hamil. Senang. Anaknya baru umurnya 5 tahun. 5-6 tahun. Senang sekali ibunya hamil akan datang adiknya. Sampai ibunya 4 bulan atau 5 bulan. Tiba-tiba ibunya terasa ada sesuatu yang tidak enak. Pergi ke dokter periksa. Ternyata bayinya, janinnya wafat. Diperiksa, dicek, sudah wafat. Kata dokternya, berarti harus operasi, mengeluarkan cesarean. Tapi besok aja biar kita siapkan operasinya, besok datang. Oke. Pulang ke rumah, ibu nangis. Ketemu anaknya. Kata ibu ini kepada anaknya, maaf dek, ini gak jadi kita punya adik. Gak jadi. Kenapa? Sudah periksa, katanya sudah wafat. Namanya anak kecil ya, gak mau terima. Gak mau terima. Kata anak kecil itu, gak mungkin. Ayo kita baca Quran aja. Ayo. Anak itu sudah hafal juz 30. Dia baca dari amma yatasaalun sampai was-samai wat-tariq. Dia duduk, ibunya lagi tidur, dia duduk di depan perut ibunya baca sampai was-samai wat-tariq. Dia sudah capek baca, dia ucapkan, adikku hiduplah, adikku hiduplah, adikku hiduplah. Ibunya nangis. Anak kecil gak faham. Anak kecil gak faham. Udah. Besoknya ke rumah sakit untuk operasinya. Sebelum masuk persiapan operasinya, dicek, hidup anaknya. Hidup. Heran dokternya, gak mungkin, gak masuk akal, kok bisa hidup? Sudah mati kok bisa hidup? Ya, hidup. Begitu dia masuk kemarin TV, sudah bulan yang ke-7 dia. Subhanallah. Ternyata wajar ayat yang Allah cerita dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Sebut Al-Quran adalah ruh.
ruh, untuk jasad kita, untuk hati kita, bisa menghidupkan yang mati. Al-Quran. Al-Quran sangat dahsyat. Al-Quran sangat dahsyat. Bersama Al-Quran akan Allah berikan sesuatu yang tidak masuk akal kita. Tidak masuk akal kita. Berkah Al-Quran. Jujur aja, dulu saya masuk ke Indonesia gak bisa bahasa Indonesia, tapi subhanallah diajak sama almarhum Syekh Ali Jabir, kita keliling seluruh Indonesia. Sampai kita ketemu menteri, ketemu presiden, ketemu general-jenderal tentara, polisi, kita isi di kantor-kantor mereka. Sampai belusuk ke negeri sudah keliling. Yang kalian belum tentu pernah ke sana. Di sana di Tiknol Indonesia, di Aceh, di sana di Tiknol, namanya satu pulau kecil. Namanya apa? Sabang. Sabang. Apa? Sabang. Sabang. Pernah ke sana? Saya udah. Benar, saya udah. Gratis lagi. Di ujung sana ada pulau terkenal di Indonesia, sampai airnya seperti kaca gitu. Pulau di sana, Merauke di sana. Apa namanya? Hah? Apa? Raja Ampat. Raja Ampat. Pernah dengar? Itu Raja Ampat, indah sekali. Hah? Lihat video di YouTube, itu luar biasa. Pernah ke sana? Pernah? Belum? Saya udah. Saya udah. Wallahi gak punya kelebihan. Gak bisa apa-apa. Wallahi cuman Quran bisa bawa kita semua ke sana. Semua keliling, dihormati, dimuliakan. Wallahi gak punya kelebihan kecuali Quran. Bersama Al-Quran Anda bisa jadi bahagia. Banyak lagi cari kebahagiaan itu. Kirain kalau sudah kaya jadi bahagia, kalau sudah artis jadi bahagia, kalau sudah ini, gak dapat mereka. Banyak anak-anak orang yang kaya raya itu akhirnya bunuh diri. Udah sempit dadanya sini, hatinya gelap. Tapi bersama Al-Quran bisa jadi bahagia. Banyak bapak ibu kalau begitu nonton Hafiz Indonesia, lihat anak kecil umurnya 8 tahun, 7 tahun, hafal 30 juz. Hafalannya luar biasa, suaranya indah, bacaannya fasih. Ibu di sini lihat di TV, senang atau tidak? Suka atau tidak? Padahal anak orang kok bisa jadi bahagia? Anak tidak pernah kita ketemu, tidak pernah kita kenal, tapi bisa berikan kebahagiaan kepada kita. Kira-kira bagaimana kalau anak ini anak ibu sendiri, gimana rasanya? Kalau sudah juz 30, mereka buatkan acara syukuran. Oi, anak saya sudah juz 30. Apalagi 30 juz. Bayangkan, pulang ke rumah. Masuk rumah, mendengar suara, ada satu suara indah dari dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Anakmu yang kecil lagi megang Quran, baca Quran. Senang atau tidak? Senang atau tidak? Beda perasaannya kalau kita masuk rumah anak kita lagi beda perasaannya. Ini Al-Quran, subhanallah, bisa berikan kebahagiaan. Dan Al-Quran ini bukan cuma kebahagiaan di dunia, tapi sampai akhirat, sampai surga. Orang yang selalu bersama Al-Quran manusia paling baik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu.
faham hadis ini. Harus kita belajari hadis ini. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk sama siapa? Sahabat. Abu Bakar Siddiq di sini, ada Umar bin Al-Khattab, ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib, ada Muadz bin Jabal, ada Abdullah bin Rawaha, ada Sa'd bin Abi Waqqas. Sahabat-sahabat yang mulia itu. Di situ kata Rasulullah, bagi orang yang hebat, yang mantap imannya, luar biasa perjuangannya. Ada orang terkenal, panglima tentara Khalid bin Walid. Ada orang yang hebat ini, ada orang yang Utsman bin Affan kekayaannya ini, semua punya kelebihan, punya sesuatu yang luar biasa, iman yang luar biasa, taat yang luar biasa. Ya, semuanya hebat ya, semuanya luar biasa ya. Tapi orang paling luar biasa, orang paling hebat menurut Allah dan Rasulnya siapa? Khairukum, semuanya baik tapi paling baik. Semuanya hebat tapi paling hebat siapa? Yang belajar Quran dan mengajarnya. Apapun kebaikanmu, apapun kehebatanmu, ada pahalanya. Tapi tidak ada yang lebih mulia daripada Ahlul Quran. Tak ada. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kabar gembira dan motivasi bagi setiap orang yang betul-betul ingin dapat kemuliaannya. Rasulullah lagi duduk sama sahabatnya, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah punya keluarga dari manusia. Kaget. Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, punya keluarga dari manusia. Langsung sahabat, ya Rasulullah, amalan mereka apa? Sifat mereka apa? Ingin banget sesuatu yang luar. Jadi keluarga Allah. Mohon maaf, Syekh Hussein Jabir ini keluarga siapa? Syekh Ali Jabir. Terkenal Syekh Ali Jabir. Kalau bayar 1M mau jadi keluarga Jabir, gak bisa. Gak bisa. Benar, gak bisa. Tapi ternyata kalau anda ingin jadi keluarga Allah, Allah buka kesempatannya. Bisa. Bisa. Untuk semua, untuk umum. Masih Allah berikan kesempatan. Sifat mereka apa? Ahlul Quran, keluarga Allah yang khusus. Ahlul Quran, keluarga Allah yang khusus. Jujur aja, kita faham hadis ini berarti harus kita hafal Quran. Kita kejar hafal 30 juz. Ternyata salah. Alhamdulillah salah. Karena baterai saya juga habis. Habis subuh keluar, kita subuh keluar, isi acara pertama, isi acara yang kedua, ini acara yang ketiga. Nanti pulang ada acara yang keempat nanti Isya. Jadi terasa baterainya sudah habis nih. Kalau saya jatuh, jangan khawatir, bukan mati, bukan, dicas aja ya. Jadi kata apa? Kalau ingin jadi keluarga Allah yang khusus, tidak harus anda hafal 30 juz. Tenang bu, tidak harus anda hafal juz 30, gak harus juga. Dan tidak harus anda hafal 3 qul, tidak harus. Ya, tidak harus anda hafal 3 qul, gak harus. Masih Allah buka kesempatan dengan satu syarat. Satu syarat bisa menjadi keluarga Allah yang khusus. Syaratnya apa? Santriwati jangan jawab, ibu-ibu aja. Syaratnya apa?
biar bisa menjadi keluarga Allah yang khusus? Syaratnya apa? Hah? Gimana? Syaratnya apa? Hah? Gimana, Bu? Hah? Syaratnya apa? Kalau ingin jadi keluarga Allah yang khusus, syaratnya apa? Hah? Enggak. Syaratnya apa? Yuk, santriwati, yuk. Syaratnya apa? Hah? Syaratnya apa? Hah? Ini ikut kajian saya sebelumnya ya. Ya, syaratnya cintai Al-Quran. Itu syaratnya. Ada orang baca. Kalau kita bilang baca, ada orang baca. Mohon maaf. Tapi berapa lama baca ya? Hah? Berapa lama? 2 menit, 5 menit, 10 menit? Hah? Banyak mohon maaf antara kita kalau lagi baca Quran, ya? Benar. Baru berapa ayat sudah ngantuk. Tapi cinta Al-Quran beda. Cinta Al-Quran beda. Cinta Al-Quran artinya mengkosongkan waktu untuk baca Quran. Bukan baca Quran kalau ada waktu, beda. Banyak ibu-ibu baca Quran setiap hari. Tapi santai, selesai urusan di sana sini. Nanti kalau ada waktu kosong akan saya baca, gak dapat. Gak dapat. Pahalanya dapat, kemuliaannya gak dapat. Tapi beda dengan orang yang mengkhususkan waktu, menghormati satu waktu, ini untuk Quran. Gak boleh lewat kecuali baca. Itu namanya cinta Quran. Cinta Quran artinya hatimu gak buas. Hatimu gak buas dari Al-Quran. Gimana artinya gak buas? Contoh, saya mau tanya Bapak Ibu di sini, yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, angkat tangannya. Selain santriwati, yang sudah hafal 30 juz, coba angkat tangannya. Astaghfirullah, salah. Juz 30 maksud saya. Yang sudah hafal juz 30, angkat tangannya. Masih salah ya. Yang sudah hafal 3 qul, angkat tangannya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Sudah hafal, angkat tangannya. Gak apa-apa. 3 qul, wal asri, inna a'tainaka al-kautsar, alhaakumut takatsur. Berapa surat dalam juz 30? Alhamdulillah. Pertanyaan saya jujur jawabannya. Hafalan Bapak Ibu berapa surat dalam juz 30? Sudah berapa lama itu? Sudah berapa tahun? 1 tahun ada? Lebih? 5 tahun ada? Lebih? 10 tahun ada? Lebih? 20 tahun ada? Lebih? 30 tahun ada? Lebih? 40 tahun ada? Lebih? Itu yang tidak boleh. Apa? Hati kita buas dari Al-Quran. Terasa udah cukup bagi saya, qulhu terus, lebih cepat, lebih baik. Tidak mau lagi. Buktinya puluhan tahun gak berubah. Tidak nambah hafalan, tidak berubah bacaan. Masih bacaannya seperti 50 tahun lalu, masih sama. Dan lebih parah lagi, yang anda sudah hafal selama puluhan tahun itu, artinya apa? Rahasianya apa? Tafsirnya apa? Gak pernah belajar dan tidak pernah mau belajar. Ini musibahnya. Gak mungkin dapat kemuliaannya, gak mungkin. Tapi orang yang selalu berusaha, selalu dekat,
Selalu dia belajar lagi. Yang luar biasa di sini apa? Kalau sudah hafal atau belum, sudah lancar bacaannya atau belum, sudah faham atau belum, sudah bisa amal isi Al-Quran atau belum, bagi Allah gak apa-apa. Karena Allah lihat dan hitung berjuangannya, bukan hasilnya. Berjuangannya bukan hasilnya. Jadi aku cinta Quran, aku suka Quran, saya lagi usaha belajar, tapi ternyata belum bisa. Saya usahakan hafal, tapi ternyata hafal hari ini, besok lupa lagi. Ternyata mau perbaiki bacaan saya, sama guru bisa perbaiki, besok balik lagi salah saya. Gak apa-apa. Bagi Allah gak apa-apa. Masih anda berjuang bersama Al-Quran, masih cintai Al-Quran, masih kosongkan waktu untuk Al-Quran, masih selalu bersama Al-Quran, bagi Allah sudah cukup. Allah berikan pahala yang sempurna. Selamat Bapak Ibu keluarga Allah yang khusus, walaupun belum hafal, walaupun sampai saat ini belum lancar bacaannya, gak apa-apa. Yang penting dalam hatimu betul-betul cintai Al-Quran, cukup bagi Allah. Tapi kalau cintai Al-Quran gak pernah baca, cintai Al-Quran gak pernah belajar, cintai, berarti mohon maaf, rasa cinta ini palsu. 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 Gimana? Gak ada apa? Siapa yang bilang gak ada hadiahnya? Ada hadiahnya. Bidadari surga. Mau balik lagi muda nanti. Ada hadiahnya kan? Saya awal sebut hadiah-hadiah dari Allah untuk berikan motivasi untuk paling tidak ya, paling tidak ikuti hadis ini. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga satu ayat, satu, kalau masih malas jangan kelewatan pahala ini, satu ayat, satu ayat. Barang siapa yang jaga akan dapat jaminan surga Allah walaupun masih hidup, dicatat namanya ahli surga, ahli surga walaupun masih hidup. Kata Rasulullah, satu ayat, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, satu ayat ini bisa bawa anda ke surga. Syaratnya apa? Habis setiap salat fardu baca sekali, habis setiap salat fardu baca sekali, dapat jaminan surga Allah. Bayangkan kalau kita jaga satu ayat dapat jaminan surga. Kalau kita baca Al-Quran semuanya gimana? Kalau selalu bersama Al-Quran gimana? Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Salah satu amalan ini untuk semua. Mohon jangan bilang aku sudah tua. Saya tahu orang Indonesia selalu begitu. Aku sudah tua, susah baca, susah hafal. Saya ceritakan, ibu saya sampai saya jadi besar, umur saya sudah lulus sekolah, ibu saya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa? Nikah masih muda sekali, 16 sudah nikah. Dan begitu nikah langsung hamil. Nomor 1 siapa? Syekh Ali Jabir. Nomor 1 Syekh Ali Jabir. 9 bulan melahirkan Syekh Ali Jabir. Tidak lama lagi hamil lagi. 9 bulan udah lahir, hamil lagi. 9 bulan sudah melahirkan anak, hamil lagi. Ini benar, ini bukan benar ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang harus istirahat. Qadarullah, masa itu dulu kita sangat susah dan miskin. Kita 8 anak, ayah ibu saya jadi berapa? 10. Nenek saya dan adiknya dan ibunya semuanya sama kita. Kita punya rumah 2 kamar. Rumah kita 2 kamar. Laki-laki sendiri, perempuan. Masa itu selama 6 tahun. Sabaran orang tua saya luar biasa. Tidak ada hubungan suami istri 6 tahun. Karena keadaan Yesus jadi laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Di situ istirahat. Alhamdulillah, Allah lancarkan rezeki pindah rumah, langsung hamil lagi. Yang ke 7, 8, sebentar. Yang ke-9. Ya, yang ke-9 lahir, hamil lagi. Yang ke-10 lahir, hamil lagi. Yang ke-11 lahir, hamil lagi. Yang ke-12 istirahat, hamil lagi. Yang ke-13 kata doktor udah gak boleh lagi. Itu yang 13, 3 hari 4 hari wafat. Kondisi ibu sudah gak boleh, tidak mungkin lagi, udah tutup, dikunci, udah selesai. Baru ibu saya sadar, baru belum bisa baca, belum bisa tulis. Gimana? Sampai kalau dia mau telepon gak bisa, gak tahu. Nombor 1 sama nombor 5 itu gak tahu. Karena telepon biasanya Inggris itu. Akhirnya masuk sekolah SD, umurnya sekitar 45. Masuk sekolah SD. Benar. Masuk sekolah SD dan masuk rumah tahfiz. Belajar di sini, belajar di sini, belajar di sini, belajar di sini. Alhamdulillah 3 tahun udah lulus SD. Karena untuk yang tua-tua itu sepak setengahnya gitu. Lulus SD-nya sudah hafal sampai kalau gak salah 17 juz, 16 juz sekitar itu sudah hafal. Sampai sekarang dia masih lanjut tahfiz, masih belajar lagi. Sekarang umurnya 65, masih dia belajar. Gak pernah bilang saya sudah tua, banyak anak saya, banyak urusan saya. Tetap belajar. Jadi tidak boleh ada alasan. Gak boleh ada alasan. Usahakan selalu belajar, usahakan selalu hafal sesuai kemampuan. Yang penting selalu bersama Al-Quran. Nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemuliaan yang sangat dahsyat. Bagaimana ahlul Quran dimuliakan di dunia, dimuliakan nanti di dalam surga. Sebagai keluarga Allah yang khusus, Allah angkat darajat mereka sampai posisi paling tinggi dalam surga. Tapi bagi Allah tidak cukup. Bagi Allah tidak cukup. Allah berikan kemuliaan lagi. Allah buatkan acara besar di dalam surga. Diundang malaikah, Nabi, Rasul. Allah bilang, mana orang tuanya mana? Ini orang yang hebat,
yang habiskan umurnya bersama Al-Quran. Orang tuanya mana? Datang orang tuanya, Allah berikan mahkota, dua orang tuanya sebagai raja surga Allah. Raja surga Allah. Karena itu kata ulama, salah satu amalan berbakti baik kepada orang tua kita yang masih hidup atau sudah wafat, kita belajar Quran. Untuk apa? Memuliakan mereka nanti di hari kiamat. Balas jasa-jasa mereka itu di hari kiamat. Dua orang tuanya raja surga Allah. Cukup? Belum. Bagi Allah belum cukup. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan orang yang habiskan umurnya bersama Al-Quran, silahkan bawa syafaat untuk keluarganya, untuk temannya, untuk tetangganya. Ternyata mereka banyak salah, banyak dosa, masuk neraka. Udah. Maafkan, keluarkan dari neraka, masuk surga. Berkah satu orang bisa selamatkan banyak orang. Tantangannya luar biasa, ya. Sulit, ya. Berat, ya. Karena itu orang mukmin harus punya senjata untuk bisa lawan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa senjata orang mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Artinya begitu setiap anda sujud, curhat, memohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin jadi lebih baik, aku ingin baca, aku ingin hafal, masih berat bagi saya, masih susah bagi saya, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Ini untuk santriwati juga. Banyak tanya saya, karena kita keliling masuk pesantren-pesantren, Syekh, cara paling baik, paling bagus, paling cepat hafal Quran. Banyak pertanyaan seperti ini. Cara paling baik, paling bagus hafal Quran. Saya bilang, mohon maaf, banyak ustad-ustad yang buatkan cara, beda-beda caranya. Tapi yang yakin, tidak mungkin berhasil. Yang yakin, tidak mungkin berhasil. Buktinya, kita masuk pesantren, ratusan santrinya, gurunya sama, sistemnya sama, makanannya sama, tempatnya sama, programnya sama. Tapi setelah 3-4 tahun, dari ratusan anak yang lagi belajar Quran, 5 orang, 7 orang sudah hafal Quran, yang lain belum. Padahal sama aku semuanya kok ya. Masalahnya Al-Quran itu mahal. Tidak mungkin Allah berikan Al-Quran itu kecuali kepada orang yang dalam hatinya mau. Dalam hatinya mau. Kalau sudah dalam hatinya mau, akan Allah berikan kemudahan dengan cara Allah. Bukan cara kita, tapi cara Allah. Allah yang buatkan kita baca sekali sudah hafal langsung. Allah yang kasih, bukan kelebihan kita, bukan. Karena itu paling hebat, cara paling cepat, betul, begitu dalam sujud anda paling dekat kepada Allah. Waktu sujud paling dekat kepada, di situ curhat, di situ minta, ya Allah, aku ingin banget, ya Allah, aku ingin banget baca, aku ingin banget hafal, ya Allah mudahkan, Allah mudahkan. Curhat, ya Allah, aku malu, puluhan tahun masih bacaan saya kulhu terus, gak mau lagi, ya Allah. Curhat. Allah akan berikan hidayahnya, taufiknya, bisa berubah, bisa baca lagi, bisa hafal lagi. Cuman Allah mau lihat dalam hati kita mau. Apa gunanya? Innamal a'malu hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lihat hati kalian, isinya apa, mau apa, mau apa, suka apa. Kalau Allah lihat ada Quran di sana, akan Allah berikan kemudahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayahnya kepada kami semua, biar menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi taatnya, lebih mantap lagi ibadahnya, dan selalu istiqamah
atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsira. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira untuk Syekh Husain Jabir. Sejatinya beliau kesini hanya sebentar dan hanya mendoakan pesantren ini, tetapi karena beliau cinta dengan kita ternyata hampir 1,5 jam lebih ya. Alhamdulillah, ini bonus buat kita semuanya karena mengundang beliau ini waktunya sangat susah, tetapi kita dikasih bonus sampai 1,5 jam. Alhamdulillah. Nah, Bapak sekalian, ini tentu bagian dari perjuangan beliau juga merindukan 1 juta penghafal Al-Quran. Jadi keluarga besar Syekh Ali Jabir yang sekarang diteruskan oleh Syekh Husain Jabir dan juga adik-adik beliau rindu sekali di Indonesia ini mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan pesantren Raudhatus Salamah ini memang kita orientasikan, kita arahkan juga untuk ikut andil mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saat ini mungkin baru sekitar 53 lebih sedikit, tetapi insya Allah terus kita akan menambah para santriwan santriwati untuk bareng-bareng menghafal di sini, sehingga pahalanya nanti nggak hanya akan melimpah ke Pak Sukamto, ke Pak Rahmat, ke Pak Haji Sumar dan segala macam, tapi juga ke seluruh warga yang mendukung acara ini. Betul? Semua pengen dapat berkah dari Al-Quran? Pengen? Insya Allah semuanya dapat, dengan catatan betul-betul berusaha menjadi ahli Quran. Menjadi ahli Quran nggak cuma yang hafal 30 juz, tapi yang mendukung, yang membiayai, yang memasakkan, yang mendoakan kalau lewat sambil macul dongake. Duh Gusti, mugi-mugi santri sing ten menika-nika do panjenengan gampangke ngapalin Quran. Ibu-ibu masak disisihke setengah diantar ke sini, ngoten nggih Bu? Mriki sok masak napa sing paling favorit napa mriki? Kangkung. Bayam kangkung napa meleh? Tolong nek masak sing langkung kathah nggih Bu. Mengke terke mriki nggih Bu. Kali terkait dengan kula ten giwangan mereka, okay? Intinya apa? Semua yang mencintai pesantren ini, karena pesantren ini untuk mencetak penghafal Al-Quran, insya Allah semua jadi ahli Quran. Jadi ahli Quran nggak harus hafal 30 juz. Saya Husain, mohon nanti didoakan saya. Ini insya Allah bagian dari jejaring love tahfidz kita. Jadi kita bismillah dukung betul pesantren ini. Saya dari 2017 saya berjuang di sini, mendatangkan musyrif, mendatangkan santri, terus kita berjuang sampai sekarang seperti ini. Ini juga jerih payah banyak pihak, termasuk jerih payah Ustadz Fajrin yang saat ini belum bisa hadir karena sedang ada acara di Tangmangu. Intinya ini kerjasama bareng-bareng, termasuk Ustadz Rahmat ya, termasuk yang lainnya. Masya Allah Pak Kamto apalagi ini semuanya berjuang lillahi ta'ala dalam rangka untuk agar di sini tercetak sebanyak mungkin para ahli Quran. Bapak sekalian dan juga Syekh Husain Jabir, kita mohon doa dari Syekh Husain Jabir untuk kebaikan kampung kita ini. Namanya Kampung Walian, Kampung Walian, Pulutan, Walian, Pulutan. Semoga di sini banyak tercetak ahli Quran. Kemudian pesantren ini juga jerih payah semua pihak, termasuk jejaring dari love tahfidz kita. Syekh Husain ini terus bareng dengan saya keliling juga untuk menghidup-hidupi pesantren-pesantren tahfidz di Indonesia. Salah satunya yang kita terus dorong adalah pesantren-pesantren khusus untuk penghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sekarang amini doa dari Syekh Husain Jabir untuk kita semuanya. Semoga Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. طيب مجلس علم دعاء مستجاب ملائكة حاضر من أمين كان دعاء kita di dalam rumah Allah doanya mustajab dan Allah subhanahu wa ta'ala yang minta doalah kepadaku dan janji Allah aku akan ijabah
وقال ربكم ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku akan ijabah. Kehebatan orang mukmin yang begitu dia berdoa, dia pasrah segala urusannya kepada Allah. Yang di mata kita hajat kita masih jauh, susah, sulit, tapi yakinilah semuanya bagi Allah kecil, mudah sekali. Satu kata kun fayakun, udah beres segala hajat kita. Karena itu basrah segala urusannya kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين. Semua yang hadir di masjid yang penuh berkah ini, ya Allah, panjangkan umurnya, sihatkan badannya, lancarkan urusannya, berkahi hidupannya, berkahi keluarganya, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anaknya, cucunya salih salihah, hafiz hafizah, semuanya selalu dalam lindunganmu ya Allah. Jadikanlah semua yang hadir di sini hamba-Mu yang salih, hamba-Mu yang bertaqwa, hamba-Mu yang beriman. Ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, bersihkan jiwa kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, sempurnakan ikhlas kami ya Allah, mantapkan taat kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, terima segala amal ibadah kami ya Allah. Akhir hayat kami semua dengan husnul khatimah, husnul khatimah. Tulis nama kami semua ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah, bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات، ويا قاضي الحاجات، ويا قاضي الحاجات، يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا سميع يا قريب يا مجيب، يا عليم يا خبير، يا سميع يا بصير، يا الله يا الله يا الله.
Engkau ya Allah yang maha baik, Engkau ya Allah yang maha kuasa. Semuanya di tangan-Mu ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, tidak ada yang bulan dari majlis yang penuh barakah ini sampai selesaikan hajatnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah hajat kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hajat kami ya Allah. Hajat zahir batin, hajat dunia akhirat. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami dan keluarga kami. Ya Allah, selalu berikan kepada kami yang terbaik bagi kami dunia dan akhirat. Ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Jadilah tempat ini tempat yang berkah dan ma'mur. Ya Allah, taufikmu, hidayahmu kepada santri di sini ya Allah. Bukalah hati mereka, berikan hidayah kepada mereka, kuatkan mereka, mudahkan belajaran mereka, lancarkan bacaan mereka, kuatkan hafalan mereka. Ya Allah, jadikanlah santri di sini santri yang bawa kebanggaan dan keberkahan bagi keluarganya. Ya Arhamar Rahimin, anak yang hafiz hafizah yang bisa bawa orang tuanya ke surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, taufikmu, hidayahmu kepada kami semua, biar menjadi hamba-Mu yang lebih baik lagi taatnya, lebih mantap lagi ibadahnya, dan selalu istiqamah atas jalan-Mu ya Allah sampai akhir hayat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami ahlul Quran. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami ahlul Quran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Akramal Akramin. Ya Allah, ya Ajwad Al-Ajwadin. Allahumma arhamna bil Quranil Azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, Syekh Husain Jabir insya Allah juga ikut investasi akhirat di pesantren ini, karena setiap bulan dari kami dari Love Tahfidz memberikan bantuan dana bulanan untuk operasional pesantren ini, dan dana itu hasil dari jerih payah saya dengan Syekh Husain Jabir keliling ke berbagai kota di Indonesia. Jadi beliau punya saham akhirat di sini ya, dan beliau insya Allah selalu mengasuh dari jauh pesantren kita ini. Amin ya rabbal alamin. Syekh jangan kapok, nanti kesini lagi kapan-kapan ya insya Allah ya. Mari Bapak sekalian, karena waktu sudah siang, mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf bila ada salah khilaf. Waktu saya kembalikan kepada Kang Cahyadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Syekh Husain Jabir, jazakallah khair Ustadz Restu, Ustadz Cinta dan semua tim. Barakallahu fikum. Dan jamaah rahimakumullah, untuk menyempurnakan kajian ini setelah sudah ditutup, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hadirin untuk menikmati soto khas Walian. Sebelumnya bapak-bapak pengurus dan PCM, pengurus yayasan, dan mohon berkenan Ustadz Syekh Husain Jabir, Ustadz Restu untuk foto bersama. Dari saya sekian, banyak kurang mohon maaf. Semoga nanti pulang sampai di rumah dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.